Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para calon tamu Allah yang berbahagia, insyaallah selalu dirahmati Allah Ta'ala. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam episode podcast Melek Umroh. Insyaallah episode kali ini kita akan mengangkat apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika kita berada di Haramain, terutama ketika kita melakukan rangkaian ibadah umroh. Terlepas dari rukun ataupun persyaratannya, insyaallah akan kita bahas bersama-sama. Yang mana di studio Melek Umroh saat ini sudah hadir bintang utama kita, Mak Len. Sudah tidak perlu dijelaskan lebih banyak lagi, mungkin figur sentral beliau yang menginspirasi banyak para pegiat, pejuang dan pesyiar Baitullah untuk bisa membantu dan melayani para tamu Allah di Haramain. Di samping beliau Mak Len ada Ustadz Ilmu Arif, yang mana alhamdulillah insya Allah beliau akan memberikan insight-insight, kemudian juga anjuran ataupun yang tidak dianjurkan atau bahkan dilarang dalam melakukan kegiatan ibadah umroh berdasarkan kaidah fikih dan aturan-aturan yang sudah disyariatkan dari beberapa ratus bahkan ribuan tahun yang lalu. Baik, Assalamualaikum Ustaz Ma'arif. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Malen, baik. makin sehat ya Mak Len ya. Insya Allah makin banyak kawan-kawan, saudara-saudara yang bergabung membantu menciarkan Baitullah melalui Melek Umroh. Gitu ya Mak Len ya. Baik, para calon tamu Allah yang berbahagia, insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Beberapa di antara kita mungkin sudah mempelajari, memahami dan menjalankan bahwa beberapa rukun umroh itu tidak bisa ditinggalkan, mulai dari ihram hingga rangkaian tahallul, semuanya bisa berurutan, bisa didapatkan informasi yang lebih detail, yang lebih luas dan bisa didapatkan baik melalui online ataupun melalui saudara-saudara kita yang sudah melakukan tawaf terlebih dahulu. Tapi sebenarnya sesungguhnya ada beberapa peraturan yang tidak tertulis yang wajib kita pahami selama melakukan ibadah umroh. Bagaimana pada saat kita melakukan sunnah itu tidak pernah tidak boleh mengganggu orang lain atau merugikan atau mencelakakan orang lain. Insya Allah kita akan tanya dengan Ustadz Ma'arif beserta dengan Mak Len, sehingga insight-insight yang bisa kami informasikan melalui podcast ini bisa lebih dalam, bisa lebih bermakna, dan insya Allah para calon tamu Allah juga bisa menghayati pada saat melakukan ibadah umroh. Perlu saya ingatkan bahwa jangan lupa buat para calon tamu Allah yang ingin mempelajari, mencari tahu informasi lebih lanjut tentang Melek Umroh, paket-paket umroh yang disediakan oleh Melek Umroh, termasuk juga paket haji insya Allah tahun depan 1447 Hijriah tahun depan, bisa kunjungi website atau sosial media kami atau di hotline kami. Silakan, insya Allah nanti dari tim Melek Umroh akan membantu memberikan informasi yang akurat beserta detail-detail yang akan ditanyakan. Baik, Ustaz, seperti yang saya sudah jelaskan di awal, ini kan rukun-rukun insya Allah sudah banyak yang mafhum ya Ustaz ya, sudah banyak yang memahami. Tapi ada beberapa nih Ustaz nih, rombongan-rombongan yang masih bertanya tapi mungkin malu atau segan bertanya dengan ustadznya atau pembimbingnya. Walaupun pada saat manasik haji itu, manasik umroh sudah dilakukan, tapi kadang-kadang mereka bertanya, misalnya contohnya, ini mau ke Rodoh ini bagaimana ya? Terus kalau udah di Rodoh ngapain aja ya? Terus kalau dulu ya Sat ya, sebelum ada sistem nusuk ya makanya, itu Rodoh itu kan khusus untuk laki-laki itu bahkan perempuan itu kayak lampu merah di perempatan Sat ya. Begitu lampu hijau itu motor jalan itu jamaah itu peziarah itu luar biasa. Nah, bagaimana Ustaz kita menyikapinya Ustaz? Mungkin Ustaz juga bisa kasih pandangan ke para calon tamu Allah bagaimana bersikap saat di Rodoh, saat di Masjid Nabawi, dan terlebih utama lagi pada saat melakukan umroh Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi apa yang sudah dipertanyakan tentang bagaimana kiat-kiat kita pada saat melaksanakan ibadah baik di tanah haram, Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, memang kita awal itu selalu tidak lupa memasang dulu apa yang sudah
disyariatkan di dalam agama, dan termasuk juga itu merupakan pondasi yang paling penting. Mendasar sekali. Adalah niat. Niat, innamal a'malu binniyat. Ya. Karena di Al-Quran juga disebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah umroh dan hajimu lillahi, karena Allah. Jadi bukan hanya niat itu pada saat kita nanti di sana, tapi sebelum keberangkatan itu juga kita sudah memasangkan niat. Nah, dari mulai di Indonesia kita lillahi ta'ala, bukan mau mencari segala sesuatu selain daripada lillahi ta'ala. Karena begini juga, kita ingat satu peristiwa bagaimana ketika dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan di Isra dan di Mi'rajkan. Nah, ketika itu datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang pada saat itu membelah dada Rasulullah sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, itu memberi kesan dan pesan kepada kita bahwa dibersihkannya hati Rasulullah karena mau menghadap ke hadirat Allah, harus bersih dulu niatnya. Itu ritual yang paling penting, ditanamkan dulu niat karena Allah. Dasar paling utama itu. Karena kita juga ke sana akan menghadap kepada Allah dalam ritual-ritual ibadah selama di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Nah, itu yang pertama. Dan beberapa hal yang perlu kita lakukan, kiat-kiat untuk menjadi peribadatan yang mabrur dan mabruro adalah mengikuti semua apa yang sudah disyariatkan dan sudah diajarkan. Apalagi terutama di Melek Umroh ini kan biasanya sudah diadakan terlebih dahulu manasik. Bahkan sebelum manasik pun sudah disyiarkan. Ya kan? Nah, itu merupakan salah satu hal yang baik agar kita di sana itu benar-benar bisa melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnahnya secara sempurna. Ya. Sempurna dan berurutan ya. Rukun-rukun yang berkaitan dengan haji dan umroh itu adalah sesuatu yang pasti yang harus kita kerjakan. Tetapi tadi sudah disinggung dalam pertanyaan, ada beberapa hal yang mungkin kita tidak mengetahui, kayak seperti dalam tawaf kita mengikuti mazhab Syafi'iyah, itu kan hukumnya wajib dalam keadaan bersuci. Sedangkan pada saat pelaksanaan yang namanya ketika tawaf itu kan bukan hanya satu kelompok laki-laki saja, tapi di situ kan bercampur baur. Dan tidak ada sekat sama sekali. Apalagi kalau lagi musim umroh padat Jadi dalam menanggapi bagaimana hukumnya menurut mazhab Syafi'iyah ketika melaksanakan tawaf itu harus dalam keadaan bersuci, memang itu adalah sesuatu yang wajib. Karena tawaf itu juga dari mazhab Syafi'iyah atau ada beberapa imam lain di luar kalangan mazhab Syafi'iyah mengatakan tawaf itu juga merupakan sebagai pengganti daripada tahiyatul masjid. Maka ketika dalam pelaksanaan tidak bisa lagi dihindari keadaan darurat darurat, bahkan ya kita tahu juga kalau mungkin orang Indonesia insya Allah sih agak tertib Nah, kadang ada dari luar negara lain ya, kita juga suka tahu ada yang nggak pakai kaos kaki. Nah, ketika bersentuhan ada mazhab Syafi'iyah dari beberapa kalangan imam, terutama termasuk juga Imam Romli di qaul jadidnya mengatakan tidak bersentuhan itu terus harus melakukan tawaf, walaupun secara
fikih mazhab Syafi'iyah itu membatalkan. Membatalkan wudhunya ya. Iya. Karena itu dalam kaul jadidnya bukan kesengajaan kita yang menyentuh, tapi tersentuh, maka teruskan. Karena merasakan, maka diperbolehkan untuk diterus menyempurnakan tawafnya. Ya, jadi sama seperti hukumnya kita itu di dalam hal-hal yang darurat, maka boleh diperbolehkan. Tapi hanya pada saat itu darurat. Jadi tidak usah menunggu kita harus keluar lagi. Itu juga kalau orang yang baru melaksanakan umroh itu bisa jadi madorot. Betul. Karena madorotnya apa? Takut tertinggal. Dan dia tidak tahu lagi arah kemana hotelnya. Nah, ini bisa madorot. Nah, maka seperti apa yang sudah dikatakan pada kaulnya Imam Syafi'i. Nah, dalam kaul fikih usulnya itu dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kerusakan itu harus didahulukan ya daripada menghilangkan kemaslahatan. Ya, sebagaimana kalau kita tersesat terus tidak ada makanan lagi, memang ada hanya bangkai atau binatang haram, maka makanlah. Tapi berlaku pada saat itu sama seperti itu. Begitu keluar dari permasalahan itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, banyak yang juga bertanya kepada saya tentang orang berebut untuk mencium Hajar Aswad. Iya, betul sekali, saat itu banyak sekali pertanyaan dari para calon tamu Allah nih. Saya sering memberikan arahan, pandangan kepada calon-calon tamu Allah dan calon tamu Rasulullah, jangan memaksakan diri dan kehendak kita untuk mencium Hajar Aswad. Itu pun tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi tidak ada masuk dalam keadaan sunnah. Tidak ada. Bahkan Rasulullah pun pernah menarik kepada Sayyidah Aisyah ketika mau mencium Hajar Aswad, tapi dalam keadaan ramai ditarik, cukup mengecup saja, memberikan tanda memberikan tanda. Karena itu bukan sesuatu yang wajib ataupun sunnah. Ya mungkin keadaan nih orang biasanya cuma penasaran. Betul. Apalagi nanti di situ bukan hanya puluhan, ratusan, ribuan. Ribuan. Kalau sampai nanti ada sesuatu yang mencelakakan, jatuh aja mungkin ya. Wallahu a'lam, bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan. Nah, madorotnya. Jadi jangan kita melakukan sesuatu yang menjadikan kita madorot untuk dipaksakan. Betul. Cukuplah kita melakukan apa yang menjadi sudah disyariatkan, dan kalau memang itu pun baik, lakukanlah. Kalau menjadi madorot, tahan diri saja, bahkan boleh, wajib hukumnya meninggalkan. Iya, karena tidak ada hukum untuk mencium Hajar Aswad. Iya, betul. Dan yang paling pasti itu juga pun bukan rukun umrah. Iya, bukan rukun. Bukan kewajiban yang harus dijalankan pada saat rangkaian umrah. Iya, sedangkan kalau dalam sunnah aja boleh ditinggalkan kalau memang kita ada yang lebih wajib lagi. Betul. Nah, terus juga ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, menjaga adab-adab itu. Nah, ini yang paling penting Ustaz. Karena kita ini datang ke sana sebagai tamu Allah dan tamu Rasulullah. Betul sekali. Maka itulah yang paling kita utamakan untuk menjaga adab kita kepada Allah dalam ibadah, adab kita kepada manusia lainnya. Betul. Itu pun merupakan konteks hablum minannasnya di tanah haramnya tersebut. Luar biasa. Jadi para tamu Allah yang berbahagia, hal-hal yang memang tidak kita temukan di dalam konteks sebuah buku, sebuah kitab, itu insya Allah bisa kita dapatkan melalui insight-insight dari yang sudah melakukan perjalanan ibadah umroh, yang sudah melakukan secara langsung
baik di tanah haram Makkah ataupun tanah haram Madinah. Saya coba beralih ke Ma'len nih. Seperti yang tadi dijelaskan Ustadz Al-Ma'arif nih Mak nih, yang kita tahu bahwa di episode sebelumnya juga sudah pernah dijelaskan bahwa melek umroh ini melakukan manasik umroh tidak hanya sekedar bagaimana melakukan umroh, bagaimana aktivitas melakukan umroh, ibadah-ibadah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, tapi juga manasik kolbu. Nah, Mak bisa jelaskan lagi nggak Mak, apa sih sebenarnya dari melek umroh itu memberikan gambaran dan bayangan kepada calon tamu Allah yang berangkat bersama Mak Len? Kita nggak boleh begini loh di Masjidil Haram, kita hindari loh kontak fisik, kita hindari loh berprasangka negatif, kita hindari loh mulut kita yang biasanya mengucap sembarangan, kita harus bisa tahan. Hal-hal seperti itu bagaimana Mak diingatkan kepada calon jamaahnya Mak? Iya, itu kembali lagi tadi ya, bahwa niat suci kita ke rumah Allah itu kan karena lillahi ta'ala, seperti Betul. yang Ustadz El Ma'arif tadi jabarkan ya. Karena kalau kita goalnya ke sana itu bukan karena Allah, maka kita itu akan diberikan berupa ujian-ujian kecil yang memang ujian-ujian yang tidak bisa kita sangka-sangka. Maka dari itu kita nggak cuman melakukan prosesi manasik umroh tentang tawaf dan sa'i, tapi bagaimana tawaf dan sa'i itu dikerjakan sesahdu mungkin, setumak-ninah mungkin. Nah itu senikmat mungkin. Maka dari itu kita combine dengan manasik kolbu yang mana hatinya para calon tamu Allah itu kita arahkan untuk fokus goalnya mereka tadi. Apa yang menjadi goal mereka ketika pulang dari tanah suci? Apakah bertambah keimanannya? Apakah bertambah rajin sholatnya? Atau yang nggak bisa ngaji jadi bisa ngaji? Atau ada hal-hal yang mungkin secara ketika dia sekarang gini ya, kita ke rumah Pak RT, artinya kita kalau misalnya jalan nih ke rumah Pak RT nih, berarti kan kita pulang dari rumah Pak RT itu kan membawa satu bekal. Betul. Yang sudah entah misalnya kita butuhkan surat, akhirnya dikasihnya surat izin apa. Yang kita butuhkan. Nah, jadi kalau kita ke rumah guru ngaji, ya kan, misalnya saya ke rumah Ustadz El Ma'arif nih. Nah, sementara saya ini dalam keadaan sedang punya satu case yang memang saya butuh seorang ustadz untuk menjadi salah satu penasehat saya. Nah, ketika pulang dari rumahnya Ustadz El Ma'arif, saya membawa satu bekal yang sudah diberikan kepada Ustadz El Ma'arif. Nah, begitu juga kita ke rumahnya Allah. Jadi kita ke rumahnya Allah itu kita harus punya goal. Ketika kita curhat di rumahnya Allah, otomatis Allah itu akan memberikan sinyal baik kepada kita ini akan tambah baikkah atau kita ini akan tambah tidak baikkah. Itu bagaimana kita membawa proposal kita ke rumahnya Allah dengan dosa-dosanya kita, minta ampun sama Allah, terus minta nasihat, walaupun kita tidak pernah bisa memandang Allah, tapi Allah itu akan memberi sinyal itu kepada hati kita. Bisa merasakan. Jadi bagaimana kita memberikan manasik kolbu, bagaimana kita paham bahwa Allah itu memberikan satu sinyal baik kepada diri kita dengan prasangka baik kita ketika kita itu benar-benar berjalan ke rumahnya Allah. Seperti itu Bang Sam. Ya, jadi para calon tamu Allah, ini luar biasa penjelasan dari para narasumber kita yang sudah bukan rahasia lagi bagi mereka berdua bahwasanya sesungguhnya perjalanan Ustadz El Ma'arif dan Mak Len ini luar biasa untuk membantu para jamaah bisa menghadirkan kenikmatan hati, ketumaninahan hati, bersyukurnya hati di hadapan Allah bahwa sesungguhnya kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat kecil, dan insya Allah di mata Allah kita akan jadi besar karena kita tetap menjalankan syariatnya. Para calon tamu Allah, mungkin para calon tamu Allah ini bertanya nih, narasumber kita kali ini Ustadz El Ma'arif ini agak berbeda dengan mungkin episode sebelumnya. Saya sendiri pun sebenarnya bertanya-tanya dan pengen tahu, cuma saya bilang tadi sebelum menceritakan lebih baik nanti saya tahunya sama-sama dengan para penonton, para calon tamu Allah. Ustadz Mak Len, ini ada cerita yang seru nih di balik perjumpaan antara Ustadz dan Mak Len awal pertamanya nih
Bisa diceritain nggak Ustaz nih bagaimana nih Ma'len nih ceritanya nih seperti apa supaya mungkin kawan-kawan, saudara-saudara para calon tamu Allah juga bisa mendapatkan inspirasi bahwa dengan kejadian yang tidak diduga akhirnya malah bisa bertandem memasang niat di hati, insya Allah melayani para tamu Allah. Silakan, bagaimana? Siapa yang bisa mulai duluan nih? Silakan duluan. Ayo. Kisah apa terdampar di Maldives apa di Malaysia ya? Sebenarnya sih bukan terdampar sih, ya kan kita jalan cuma dikasih Allah bonus jalan-jalan ya, jalan-jalan lihat apa, lihat suasana Maldives ya kan, walaupun cuma di dalam pesawat ya. Silakan. Ya, jadi pemirsa yang dirahmati Allah, ini berkait juga pertemuan saya dengan Ma'len itu sebetulnya biiznillah dengan izin Allah, tapi bisa menjadi inspirasi. Ini dulu pernah awal saya bisa berangkat ke Baitullah Al-Haram dan bisa berziarah ke Madinatul Munawwarah. Ada satu cerita yang ini bisa menjadi kenangan yang sangat mengharukan. Ini perjumpaan lagi saya dengan Ma'len dari beberapa tahun yang lalu. Jadi sudah lama Ustaz ya? Sudah lama. Tahun yang lalu berarti sudah lama ya? Ini berarti cerita seru 2000 berapa? 2013. 11. 2011? Iya, oh 2011. Iya. Kok aku jadi lupa ya? 2011. Nah, jadi begini, saya bukan orang yang kalau di secara finansial saya nih termasuk, saya bicara terus terang apa adanya, untuk bisa memberangkatkan diri saya ke tanah suci haram itu kayaknya sesuatu yang mustahil. Perjuangan berat banget Ustaz. Kalau melihat dari finansial saya, tetapi saya punya niat kuat. Karena Allah sudah berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang artinya dan mereka orang-orang yang sungguh-sungguh berijtihad fina untuk mendapatkan keriduanku, lanahdiyannahum pasti aku tunjukkan jalannya. Saya ingat waktu itu saya sama sekali nggak pernah punya pikiran mau ke tanah suci haram. Tetapi setelah sholat subuh, karena saya selalu berdoa minta kepada Allah supaya bisa menginjakkan kaki saya. Bagaimanapun caranya. Ya. Tiba-tiba ada seseorang yang nyolek saya setelah saya ngimamin. Lalu saya ditanya, "Saat antum udah pernah ke Mekah belum?" "Belum." "Mau ke Mekah?" Ya mau banget. Ya mau lah, ini rezeki nongkrong. Iya. Mau banget. Nah, dari situlah saya punya keyakinan ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengundang semua umat manusia, protes. Lah ngapain suruh ke sini? Ditegurlah Nabi Ibrahim oleh Allah, tugas kamu cuma manggil, yang mendatangkan aku. Nah, saya percaya kepada Allah. Itulah awal saya perjumpaan dengan Ma'len, yang waktu itu walaupun ada problema sedikit ya, akhirnya semua jamaah itu dipulangkan sudah sesuai jadwal. Saya yang ditinggal. Agak sesuai jadwal. Iya, bahkan kita umrohnya itu dapat bonus, bonus 5 hari. Bahkan ya kan? Bahkan dari yang jadwalnya 9 hari jadi 14 hari. Jadi 14 hari. Dan kebetulan saya juga belum begitu pengalaman membimbing, tapi karena mungkin fisik dilihat masih muda, yang lain ya sudah pada sepuh. Nah, karena pesawatnya waktu kepulangan itu transit di Malaysia, maka ada 2 pasang ibu-ibu dan bapak-bapak, yaitu nenek-nenek dan kakek-kakek. Umur 80-an lah. Akhirnya Akhirnya yang lain dipulangkan, lah saya tertahan nih berempat.
termasuk melen. Lah iya, makanya Plus ternyata ditambah oper bagasi. oper bagasi Yang udah mana nggak- uang kita nah, tinggal 1 juta. Kebayangkan harus bayar bagasi 15 juta 15 ya. juta, tapi Ah. tetap saya minta sama Allah, akhirnya lolos juga Lolos. semuanya. Itu waktu itu dengan Triple A ya. Waktu itu kami berdua tuh masih jadi marketing, agent marketing, ya kan? Belum pengalaman. Lagi belum Merintis ya, pengalaman. lagi merintis. Bukan merintis lagi, Bukan merintis lagi, belum Belum. punya belum berpengalaman kami. Oh, Kita hanya diberangkatkan. Kan awal mulanya kita Mas. hanya ngalamin berangkat umrohnya. Nah. Kita diberangkat. secara praktis ke Nah, sisi dari umroh, ya. situlah kita punya inisiatif, kok begini banget, jangan sampai kita terjadi seperti itu. Nah, Malen buat jalur sendiri, saya juga jalur sendiri. Oke. Nah, akhirnya alhamdulillah bertemu lagi di sini. Itu pengalaman yang benar-benar bisa menjadi suatu inspirasi, bahwa satu saya ingatkan, untuk bisa kita menuju ke hadirat Allah, apalagi bisa sampai ke tanah suci, jangan pernah mengandalkan akal dan jangan pernah kita berpegang kuat pada uang. Tapi niat, walaupun kita secara finansial tidak, kalau kuat sebagaimana Rasulullah bersabda, innallaha bi abdi dzanni bi, Allah itu kan tergantung prasangka kita. Kita bisa karena kita adalah orang yang keyakinannya sudah diserahkan semua kepada Allah. benar-benar tawakal lillahi ta'ala. Dan kita pun waktu itu enjoy, nggak ada marah-marah Nggak ya. ada. Jadi kita tuh asik gitu loh, walaupun kita itu isu tiketnya kayak begini. Jadi kita enjoy ya, enjoy dalam arti kita bawa happy. Akhirnya nenek-nenek dan kakek-kakek ini tinggalin sama kita pun juga ikutan happy. Walaupun kita juga mengalami Problem. lobby-lobby ya kepada pihak counter check-in. Gimana karena kan jemaah itu kan saking pengen pulangnya karena sudah diperpanjang waktunya sama Triple A ini, saking jadi mereka tuh bagasi-bagasi kecil tuh seakan-akan tuh diamprokin ke kita gitu loh ya. Ya, itu boleh. Jadi kita yang ketiban gitu terakhir. Jadi ya Allah, cuman kita berpegangan teguh Allah itu tidak akan memberikan satu ujian kalau kitanya nggak sanggup kan. Betul sekali. Oh, artinya kita ini bakal masih sanggup ya kan. Ya sudah, akhirnya kita lobby-lobby. Waktu itu counter check-innya orang India ya. Iya. Ingat lobby-lobby, kita ada uangnya segini ya kan. Sementara total bayarannya waktu itu kita harus bayar 15 juta ya kan. Sementara kita duitnya ada 1 juta, dia 1 juta. dia 1 juta, gue 1 juta beneran. Ya sementara 1 juta itu sebenarnya duit buat kita beli makanan ya kan. Karena kan jadwal terbangnya itu kan lumayan lama ya kan. Ituannya nginep juga nggak bisa, ya sudahlah bismillah ya kan. Akhirnya duit itu kita setorkan, walaupun kita juga ada sisa-sisa sedikit ya, minta sisa. Akhirnya duit yang kita bayarkan buat itu mengcover 15 juta yaituan jamaah bagasi jamaah ya. Mau tidak mau kita harus jadi jagoan neon gitu ya. Pengorbanan buat kebersamaan. Ya, Nah, dan dari jadi, situ. para calon tamu Allah yang berbahagia, insya Allah selalu dirahmati Allah. Mendengar cerita Ustadz Al-Ma'arif dan Malen, saya tidak akan bosan untuk mengulang kalimat yang saya ucapkan sebelumnya, dan insya Allah akan saya tetap katakan, akan selalu saya ucapkan bagi orang-orang yang mempunyai niat, walaupun niat itu baru hanya setitik, insya Allah akan selalu mengingatkan. Ini kalimat saya: Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan yang telah dipanggil. Seperti yang sudah dialami Ustadz Al-Ma'arif, Malen, dan mungkin di antara kita banyak yang merasakan hal itu, yang tidak mempunyai kekuatan secara finansial, tidak mempunyai kekuatan kesehatan yang prima, akan tetapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah kalau udah memampukan, kalau udah memanggil seseorang, insya Allah orang itu pasti mampu, seperti yang sudah kita alami semuanya. Baik, Ustadz Ma'arif dan Malen, kita udah sedikit relax cerita pengalaman yang mungkin tidak terlupakan ya. Ini hal luar biasa yang harusnya uang 2 juta buat pegangan makan, tapi mau nggak mau harus menutupi bagasi jamaah. Tapi balik lagi, apa yang sudah kita lakukan lillahi ta'ala, apa yang sudah kita lakukan dengan ikhlas dan ridho, semuanya akan Allah. Kita nggak pernah memikirkan bagaimana bentuk kasih sayang Allah dengan menggantikan, tetapi menggantikannya dengan hal lain. Nah, berkaitan dengan hal itu Ustadz nih, tadi kita sudah bicara apa yang dianjurkan. Ini masih banyak nih Ustadz, mungkin bisa diberikan himbauan atau pengingat ya buat para calon tamu Allah. Masih banyak yang kadang-kadang mau umroh itu lebih ke panggilan badan, bukan panggilan jiwa. Iya. Jadi
Eh, saya coba mempelajari bahwa sebenarnya tidak banyak larangan-larangan yang diaturkan di dalam syariat seperti yang pertama kita bicarakan, tetapi larangan-larangan itulah yang karena kita sudah sering bolak-balik ke sana, apa yang harus kita hindari. Misalnya seperti yang tadi Ustadz di pertama itu contohkan, saya agak sedikit miris ya Ustadz, bagaimana di zaman sekarang ini begitu banyaknya orang dengan bangga berpamer diri, foto depan Ka'bah, depan Masjid Nabawi. Allah Akbar, wallahu a'lam, mudah-mudahan saya nggak suzon, tapi saya mencoba melihat itu adalah sebagian salah satu syiar untuk bisa menumbuhkan ghirah atau semangat buat orang-orang yang belum pernah melakukan ibadah umroh. Nah, menurut pandangan Ustadz, pengalaman Ustadz dan kaidah fikih atau kaidah keilmuan di dalam agama Islam itu, bagaimana Ustadz cara menyikapi hal apa larangan-larangan itu sehingga tidak menjadi penyakit hati, karena penyakit hati ini amat sangat berbahaya Ustadz ya, karena amalan kita bisa hangus dalam sesaat karena penyakit hati. Silakan Ustadz penjelasannya. Terima kasih. Ini juga merupakan salah satu kiat ya. Terkadang itu orang untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, berangkat ke tanah suci, itu banyak sekali yang memandang terutama soal fasilitas. Betul sekali. Ya, kalau kita boleh jujur, kalau mau enak, mewah, ngapain ke sana? Ya. Di sini di Indonesia lebih banyak ya. Nah, lebih puas. Ini perlu ya kita mengetahui untuk jangan sampai kita itu terlena, padahal urusan kita akan dengan Allah. Langsung dengan Allah ya. Rasulullah pun seperti itu ketika Mi'raj. Kenapa dihadang oleh suara dari sebelah kanan laki-laki, dari sebelah kiri menawarkan Umar menawarkan ini, tapi ya seperti itulah intinya. Kalau kita sudah menghadap kepada Allah, hati kita bersihkan dulu, jangan ada beban dunia yang akan memberatkan diri kita. Kita letakkan dulu di belakang itu urusan dunia ya. Kalau kita mau ke gunung, naik ke puncak, kalau bawa beban berat nggak sampai-sampai. Betul. Apalagi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah di antara salah satu yang saya istilahnya apa ya, boleh saya katakan hanya ada di Melek Umroh yang mengajarkan tentang hakikat pelaksanaan ibadah ritual haji maupun umroh dengan hati. Iya, perlu kita ketahui kenapa kita itu ketika mau melaksanakan tawaf harus membuka pakaian semua dan harus dibalut dengan kain ihram dua helai. Itulah kalau mau kepada Allah, telanjangi diri kita, akui itu hakikatnya. Hakikatnya dosa-dosa, kesalahan, maksiat yang setiap hari, setiap jam, setiap detik tidak pernah lepas dari seluruh anggota tubuh kita, baik yang zahir maupun yang batin. Kita ke sana itu telanjang untuk melepaskan semua kesalahan kita, akui di hadapan Allah. Inti daripada kita berihram agar nanti dibalut dengan dua helai warna putih kain ihram. Artinya kalau kita sudah melepaskan kesalahan kita di hadapan Allah, biar dibalut dengan sifat Rahman Rahimnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu inti daripada kita berihram. Nah, inilah menjadi hakikat yang harus kita ketahui. Jadi ibadah kita dalam melaksanakan tawaf itu tidak sia-sia, bukan hanya sekedar ritual badaniah, tapi membawa dampak. Nanti ketika pulang pun kita akan melakukan hal-hal yang sudah diajarkan, ya, terutama tentang kita kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah juga bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama.
Ar-Rahimuna, orang yang berkasih sayang di muka bumi, yarhamuhumur rahman, kelak nanti akan mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang dari Allah yang Maha Rahman penyayang. Irhamu man fil ardi, tebarkan kasih sayangmu di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama, nanti makhluk-makhluk yang ada di langit akan menebarkan kasih sayang juga, yaitu memohon ampunan kepada orang yang berkasih sayang di muka bumi ini. Itulah hakikat kita kalau sudah berihram, tebarkan kasih sayang kita, menyantuni anak yatim, membantu yang tidak mampu, walaupun terhadap hewan. Sampai Rasulullah juga bersabda kan, hanya karena segelas air yang diberikan kepada anjing yang kehausan oleh seorang pelacur, tuh pelacur pun dan menjadi sabab. Nah, sababnya masuk ke dalam surga. Itu artinya penuh kasih sayang. Jadi tanamkan kasih sayang kita, apalagi nanti di sana itu kita berbagai macam karakter orang. Betul, karena seluruh dunia Seluruh dunia, ya. Jadi harus sabar. Ada teman di satu kamar atau satu grup kita yang kurang baik, kita berikan pengarahan-pengarahan. Ada yang nggak mampu berjalan, ayo kita topang bersama. Itu maksudnya. Kita saling membantu, kita saling mengasihi. Bukan hanya kita, terkadang kita melihat beberapa orang, ya seperti orang-orang yang minta-minta, orang yang membersihkan halaman masjid. Ya kalau kita ada rezeki, berikanlah kepada mereka. Itu nanti kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling sering jangan sampai kita ini ada yang nakut-nakutin. Contohnya Ustaz? Kalau nggak bisa baca doa, ntar di sono nggak terima. Nah, kalau begini, justru di sana itu terbuka pintu rahmat Allah. Jadi orang mau ibadah jangan ditakut-takutin. Kesempatan terbaik. Nah gitu. ini saya belum bisa doa. Ntar jadi, ntar dulu belajar. Nggak perlu harus nunggu bisa. Jangan hatinya bergerak tapi kakinya kagak. Gerakin dulu kakimu, nanti Allah bimbing secara bertahap. Ini udah belum apa-apa, wah dulu sering ngumpetin sendal, ntar soalnya juga. Nah ini jangan. Ini namanya kalau di dalam Al-Quran takwikul iman, menghalangi keimanan. Itu bagian dari sifat-sifat orang munafik. Ya, betul. Nah, doa yang kita panjatkan itu tidak harus dengan bahasa Arab. Karena Allah lah yang menguasai seluruh bahasa yang ada di muka bumi. Karena apa? Ada orang yang nggak bisa bahasa Arab, ada yang udah tua baru belajar. Bahkan ada jamaah yang tidak bisa bahasa Indonesia ya, Mak ya? Nah, iya, tidak bisa ada. bahasa daerah. Jadi itu bukan sebuah halangan, Ustaz ya? Tidak boleh menjadi halangan dan jangan pula menghalangi. Ya. Beri support. Nah, kalau kita banyak dosa, kasih support. Di sanalah pintu taubatnya dibuka oleh Allah, pintu rahmat kebaikan. Nah ini yang harus kita tanamkan juga kepada mereka yang belum mengerti, agar jangan sampai niatnya kendor. Betul. Orang lagi semangat tiba-tiba dijatuhin semangatnya. Nah, itu akhirnya perlu. jadi mundur. Dengan cerita Ustadz ini saya jadi ingat ya Ustadz, sebuah kalimat dari seorang kawan yang mengatakan, sorry, maaf saya belum bisa umroh karena saya masih berlumur dosa. Masih banyak maksiat yang saya lakukan. Saya sampai bingung memberikan semangatnya seperti apa. Mungkin bagaimana pandangan seorang Ustadz Ma'arif apabila menemukan kasus seperti itu, dan bagaimana bisa menumbuhkan semangat orang itu bahwa inilah jawaban terbaik untuk segala permasalahan yang ada saat ini bagi orang itu. Gimana Ustadz? Begini, Allah itu tidak pernah memandang kamu itu berdosa atau tidak ketika ia datang kepadaku. Kalau seorang yang berdosa, berbuat salah nih, kita berbuat salah, saya salah sama Maklem sekali, jangan diceritain. Dua kali, pastinya gerutu. Betul. Lihat nih, 3 kali nggak bakal gua maafin. Tapi
Allah tidak seperti itu. Orang yang numpuk maksiatnya bahkan tidak melakukan perintah Allah, asal jangan satu, menyekutukan Musyrik. Allah, musyrik ya. Ditunggu sama Allah. Kapan mau datang? Kapan mau datang? Kamu datang kepadaku, aku ampuni dosanya. Itu rahmatnya Allah. Bagaimana kurang begitu maha baiknya Nah, Allah. jadi ya? kita kasih pandangan seperti itu. Di sana justru kita itu ditunggu oleh Allah. Allah itu senang dengan orang yang banyak dosanya, tapi dia mau datang kepadaku dan menumpahkan air matanya karena menyesal. Menyesali perbuatan. Itu kasih pandangan. Kalau kita banyak memang peristiwa seperti itu, saya masih belum hafal bacaannya, saya masih banyak dosanya, masih gini. Nah, kasih pandangan. Itulah kesempatan bagi kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan. Sebelum kita mencoba mendekati Allah, Kita lebih baik masih menerima peringatan dari manusia. Jangan sampai Allah yang ngasih nanti peringatan. teguran peringatan. Nah, Imam Ibnu Athaillah kan juga berkata, kalau orang sudah tidak ingat lagi kepada Allah, jangan sampai nanti Allah yang mengingatkan dengan rantai ujian bertubi-tubi yang menjadikan dia harus ingat kepada Allah. dan tidak ada satupun makhluk yang bisa Nah, menolong. iya, itulah. Nah, ini perlu menjadi pelajaran bagi kita juga bahwa hakikat dari umroh atau ritual pelaksanaan umroh haji itu perlu kita tanamkan juga agar setelah kembalinya mereka dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh di tanah suci ini bisa menjadi syiar lagi bagi yang lain. Oh, ternyata enak seperti itu, agar bisa menarik pada saudara dan kawan-kawan lainnya untuk berziarah ke Baitullah dan ke Madinatul Munawwarah. Ini yang paling penting. Sama ketika kita tawaf, kenapa sih tawaf harus 7 kali? Di situ ada qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu hanya dijadikan oleh Allah tempat kiblat ya dalam menghadap kepada Allah satu. Mau dia di barat, di timur, sini, tetap akan menghadap ke sini. Artinya, dimanapun kamu tempat, jangan pernah kamu lupa kepada Allah untuk melaksanakan ibadah selama 7 hari. Sholat jangan ditinggalkan. Mau dimanapun kamu tempat, ketika berada di barat, makanya ada di timur, hadaplah ke timur. Ketika kamu di selatan, Ka'bahnya ada di utara, hadapkanlah ke situ. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, begitu pula pelaksanaan sa'i, diperintahkan untuk melaksanakan lari kecil sebanyak 7 kali balik. Tapi ada pengalaman juga. Saya pernah nemu kakek-kakek sama nenek-nenek sampai mau pingsan di terakhirnya. Kenapa tuh, Ustaz? Karena dibikin PP 7 kali bolak-balik. Oh, nah, ini perlunya jadi kita. 14 kali. Jadi 14 kali. Nah, ini perlu. Sampai mau kelenger saya. Lah, kenapa? Aduh, saya udah kayak hampir nggak kuat dah. Berarti yang udah ke-12 kali. Tinggal satu Jadi lagi. sofa marwah sofa dianggap baru Iya, satu nah kali. ini perlu juga ya, kita bukan 7 kali bolak-balik, 7 kali balik. Nah, Para calon tamu Allah yang berbahagia, inilah fungsi dari Melek Umroh Podcast ini adalah kami berusaha memberikan edukasi, Ustaz. Iya. Edukasi yang bisa dipahami dan dimengerti, dan Melek Umroh juga terbuka untuk berbagai macam pertanyaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan ibadah umroh dan haji. Seperti yang diceritakan Ustadz Al-Mahari tadi, bagaimana rasanya kalau sampai 14 kali, Ustadz ya, yang seharusnya hanya 7 kalinya. Jadi hal-hal seperti ini yang memang kita harus perhatikan secara sesama, bahwasanya sesungguhnya ibadah umroh itu mudah, tapi tidak akan menjadi mudah apabila kita tidak bertanya kepada yang ahlinya. Jadi inilah salah satu fungsi, insya Allah podcast Melek Umroh adalah untuk memberikan informasi dan edukasi yang sangat baik yang bisa dipahami oleh para calon tamu Allah, terutama para lansia yang mungkin sudah memiliki keterbatasan komunikasi, keterbatasan fisik.
bicara mengenai lansia, insya Allah dari Melek Umroh juga mempunyai program umroh ramah lansia. Jadi bagi saudara-saudara para calon tamu Allah yang berbahagia, yang mempunyai orang tua, masih memiliki orang tua, dan ingin menghadiahkan sesuatu yang terbaik bagi orang tuanya dalam kehidupan orang tua, umroh lansia itu akan menjadi jawaban yang sangat tepat. Karena insya Allah para tamu Allah, para saudara-saudara bisa mempercayakan bagaimana orang tua saudara-saudara itu ditangani dengan lebih baik. Karena jujur ini adalah salah satu program yang kami dari Melek Umroh mendedikasikan diri untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin Mbak Alen bisa ceritakan sedikit bagaimana bentuk paketannya? Calon tamu Allah ya, baik dari segala umur maupun calon-calon tamu Allah yang sudah ramah lansia, insya Allah Melek Umroh akan memberikan satu persembahan buat bakti anak-anak kepada orang tua untuk mengumrohkan orang tuanya. Boleh dengan mengikuti program kami Umroh Ramah Lansia, yang mana Umroh Ramah Lansia ini semuanya itu didampingi full dan diberikan detail-detail ya, segala dari prosesi dokumentasi ibadah, dari sisi makanan, dari sisi penjagaan kesehatan, dari sisi berkomunikasi dengan anak-anaknya yang ada di Indonesia. Nah, Umroh Ramah Lansia ini kami buka ya di atas umur 60 tahun ke atas. Kenapa kami memilih di atas 60 tahun ke atas? Karena di atas 60 tahun ke atas ini sudah luar biasa dari sisi fisik, dari sisi pemikiran dan lain sebagainya, memang harus didampingi. Ya mungkin yang masih 50 tahun bukan kami tidak mau Bangsam tidak mau menerima ya, tapi kami memprioritaskan yang 60 tahun ke atas, kecuali 50 tahun ke atas itu ada hal-hal yang memang harus perlu pendampingan ya. Nah, perlu pendampingan karena target kami yang 60 tahun ke atas itu adalah mereka-mereka yang tidak bisa didampingi anak-anaknya. Makanya yang tidak bisa didampingi anak-anaknya, mereka yang punya berkebutuhan khusus seperti demensia, tapi mereka tetap punya niatan ke sana, seperti disleksia ya kan? Karena pada musim kemarin kami pun sudah pernah menerima jamaah yang disleksia, artinya itu yang tunarungu, tunawicara, yang memang benar-benar kami itu membuat jamaahnya itu tetap fokus ya, beribadah senyaman mungkin. Bahkan yang sangat luar biasanya ketika kami mengcombine hal tersebut, itu malahan jamaah disleksia itu banyak membantu jamaah lansia ya. Itu takjub banget saya ya, luar biasa takjubnya. Jadi kami membuka ya program-program khusus request maupun dari keluarga atau family yang memang punya anggota keluarganya yang berkebutuhan khusus, atau yang sudah lansia memang perlu pendampingan ya. Insya Allah ya, program-program kami boleh dilihat di website kami ya di inspirator.syarbaitullah.com. Jadi untuk informasi lebih jelas dan lebih detailnya lagi, silakan bisa ikuti, follow, subscribe di bawah ini akun sosial media Melek Umroh, dan juga nomor hotline yang bisa langsung direspon. Insya Allah 1x24 jam fast respon. Dan juga website inspirator.syarbaitullah.com, sehingga pertanyaan para calon tamu Allah terutama terkait umroh ramah lansia yang insya Allah Ustadz kami klaim ini insya Allah yang pertama kali ada khusus untuk para lansia. Ini sebagai salah satu bentuk dedikasi dan bakti Mak Len dan tim, betapa berjasanya orang tua bagi kita. Kita sebagai anak tidak bisa membayar jasanya, tapi insya Allah dengan memberangkatkan, dengan menghadiahkan pergi umroh ini adalah salah satu hadiah terbaik buat orang tua. Jadi seperti itu para calon tamu Allah, nggak usah khawatir, insya Allah Mak Len adalah orang yang tepat untuk melayani dan membantu para orang tua semuanya. Baik, sebelum kita tutup nih Ustaz, Mak Len, ada satu pertanyaan yang buat saya cukup gelitik banget nih Ustaz nih. Ya. Cukup gelitik tapi buat saya serius.
tanah haram, Haramain, dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Bukan konon ya, tapi memang jelas amal ibadah yang kita lakukan di tanah haram, which is tanah haram itu tempat yang dimuliakan oleh Allah, itu akan dilipatkan ganda, akan dilipat gandakan pahalanya, dan juga atau jika kita berbuat kesalahan atau dosa akan dilipat gandakan. Ustaz, bagaimana ini menurut Ustaz ini hal-hal tersebut? Karena bagi kita yang diberi kesempatan bisa langsung ke tanah haram itu akan sangat memanfaatkan. Ya. Tapi kalau sampai kita tidak memasang nilai ta'ala, ada aja mungkin sedikit banyak maksiat yang kita lakukan atau dosa yang dilakukan. Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, terima kasih. Memang dalam sebuah hadis, sholat atau ibadah di Masjidil Haram itu dilipat gandakan 100.000 kali lipat daripada ya, begitu juga di Madinah. Ya. Nah, ini banyak beberapa keterangan yang mengaitkan tentang itu. Pertama, kenapa sampai dilipat gandakan dan dikatakan dua kota suci? Karena dua kota inilah tempat turunnya Al-Quran. Maka Al-Quran adalah suci, la yamassuhu illal mutahharun, maka tanah itu pun tidak boleh dikotori kecuali dengan hati yang bersih, bisa memasukinya. Nah, dari situlah gambaran seluruh amal-amal yang ada di dalam Al-Quran, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan bahkan dari 1 sampai 700. Masya Allah. Kalau kita bersedekah saja, tapi berkait dengan itu apapun yang dilakukan, artinya sebetulnya ada beberapa ulama mengatakan bukan hanya 100.000 kali lipat, tetapi itu menjadikan inspirasi bagi kita, motivasi bagi kita untuk mau berkunjung, memperbanyak amalan-amalan yang bisa menjadi celengan nanti, bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Itu intinya. Nah, pantaslah Rasulullah berani menjamin dengan lipat gandakan pahala yang begitu banyak, baik yang melaksanakan ibadah di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Nah, seperti itu. Dan yang perlu harus kita jaga betul ya dalam melaksanakan ibadah-ibadah selama di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, ini jangan sampai merubah pertama niat kita. Kadang kan suka terjadi ya, Malen ya, kita sudah ngalamin hanya karena berubah hotel dari yang sudah memang kita tidak janji tapi akan diusahakan, tapi karena memang di sana kan bukan punya kita. Betul. Bisa saja terjadi akhirnya sampai marah-marah sampai begini. Ini jangan sampai merubah niat kita, tetap fokus untuk ibadah mengharap ridho Allah. Nah, amalan-amalan semua yang wajib, yang sunnah jangan kita paksakan. Kenapa? Ada yang memaksakan, misalnya di sana saya mau menghatamkan Al-Quran, tapi akhirnya karena berjanji nggak sempat. Nah, di dalam Islam tidak seperti itu. La ikraha fid din, jangan memaksa. Bahkan kata Rasulullah, kalau kita mau berzikir itu ambil yang kamu enak aja, yang istilahnya. Iya, yang ringan saja. Mengapa sampai kita itu melaksanakan tawaf, sa'i dan lain-lain tidak ada yang diwajibkan karena takut memberatkan. Betul. Tidak baca pun sah. Cuma daripada kita diam, mendingan ada yang dibaca gitu loh. Tapi itu tidak wajib. Jika kita nggak bisa, cukup dengan apa yang kita bisa. Bisanya subhanallah ya subhanallah terus. Bisanya Allahu Akbar, sudah Allahu Akbar. Apapun yang kita kerjakan dalam berzikir maupun ibadah-ibadah lainnya jangan dipaksakan, tetapi satu,
hanya kita niatnya lillahi ta'ala dan cinta kita kepada Allah. Nah itu. Terus lagi belum saya singgung tentang tadi ya, masalah kita bersa'i itu 7 kali balik, itu adalah sebagai pesan bagi kita, fantashiru fil ardi, ayo cari rizki yang halal di muka bumi ini selama 7 hari, balik bolak-balik kemanapun ya. Nah terus kemana ketika kita berada di tanah Mina di Arafah, itu gambaran bagi kita kenapa kita kumpulkan di situ. Ya ma'syarul jinni wal insi, wahai sekalian manusia, nanti semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati, bukankah sudah aku kirim kepadamu para utusan untuk menyampaikan semua apa yang telah menjadi perintah-perintahku pada ayat-ayatku. Intinya seperti itu, kerjakan, kita nanti akan dihisab. Sama ketika kita melontar, bukan cuma itu, sama seperti bacaan kita menyembelih kurban. Bismillahi Allahu Akbar, bukan masalah kurbannya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diterima adalah bukan darah daging yang menetes, tapi ketakwaan mula. Artinya kita melakukan segala sesuatu untuk Allah, mengorbankan segala sesuatu untuk Allah adalah karena takwa kita kepada Allah. Dan ketika kita melempar jumroh, itu kan dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sama seperti kita menyembelih hewan. Artinya apa? Ketika menyembelih hewan, hakikatnya membunuh sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Ketika melempar jumroh, membuang sifat-sifat iblis yang ada pada diri kita. Nah, ketika kita mengetahui hakikat itu, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh yang mabrur dan mabrurah, bertambah baik ibadah dan dakwah kita, iman kita juga kepada Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ma'len. Para calon tamu Allah yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Begitu luas penjabaran dari Ustaz Al-Ma'arif dan juga dari Ma'len. Jadi saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa sesungguhnya segala niat untuk melakukan umroh dimulai dari hati yang bersih. Insya Allah semuanya akan dibersihkan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah. Dan pada saat kita pulang Ustaz, membawa bekal yang cukup baik, terutama bekal tabungan kita di akhirat. Bagaimana kita bisa menunjukkan amal ibadah kita di hadapan Allah, sehingga Allah merahmati kita dan ridho akan kehadiran kita di dunia ini nanti di akhirat. Baik, para calon tamu Allah, sudah mendekati akhir. Kami ingatkan untuk tetap bersama channel Melek Umrah di podcast kami kali ini. Insya Allah di episode berikutnya kami akan kupas tuntas tentang ziarah di Haramain, di kedua tanah suci Haramain. Jadi begitu banyak nilai-nilai ziarah Ustaz ya. Baik mulai dari Rasulullah, kemudian para sahabat, orang-orang alim semuanya, insya Allah kita akan bahas, kita akan kulitin lagi, sehingga insya Allah menjadi salah satu sumber inspirasi untuk semakin menguatkan, memberikan sabab bagi hati kita untuk menguatkan niat dan menjalankan ibadah umroh dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan Ma'len, terima kasih banyak atas pengalamannya yang mau berbagi dan memberikan edukasi. Oh ya, saya juga ingatkan satu lagi, insya Allah Ma'len juga akan mempunyai beberapa kelas seperti kelas tour guide, tour leader, public speaking, materi marketing, digital online, offline, dan lain-lain Ma'lennya. Insya Allah bisa, saudara-saudara para tamu Allah bisa mendapatkan ilmunya nanti melalui website kami. Silakan untuk menghubungi tim Inspirator Pesyiaran Baitullah untuk informasi lebih lanjut. Baiklah para calon tamu Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai di episode kami kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.